Oke, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Gusti Madidar Maradanjaya, NIM 119130143 dari Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi matematika teknik 1, yaitu tentang bagaimana sih menentukan inverse matrix dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini itu sering disebut dengan operasi baris elementer atau disingkat dengan OBE. OBE. Kenapa itu? Oke, next. Nah, ini ada konsep yang saya ambil dari e-book Erwin Kreyszig edisi ke-10, di mana di sini dikatakan matriks A dikali inverse dari matriks A sama dengan inverse dari matriks A dikali matriks A itu sama dengan matriks identitas. Nah, matriks identitas itu yang bagaimana sih? Matriks identitas itu diagonalnya bernilai 1, ya. Baik, saya contohkan nih. Ini saya contohkan 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini namanya matriks identitas. Jadi diagonalnya itu bernilai 1 dan yang lainnya itu 0. Nah, syarat dari inverse matrix. Jadi kalau kita inverse matrix itu ada syaratnya, yaitu matriks n kali n. Nah, apa sih n kali n di sini? N kali n di sini itu adalah ordo dari matriksnya sendiri. Nah, n yang ini itu simbol dari baris, dan n yang ini adalah simbol dari kolom. Jadi baris kali kolom, ya. Nah, ini bisa kita dilihat n kali n sama. N kita sebut dengan variabel. Variabelnya sama, berarti matriksnya itu adalah matriks persegi, ya. Contoh, misal ordo 2 kali 2. Matriksnya seperti apa? Saya gambarkan. Nah, ini matriks persegi dengan n sama dengan 2. Jadi barisnya ada 2, kolomnya pun ada 2. Nah, bagaimana dengan ordo 3 kali 3 gitu? Ya udah, berarti barisnya 3 dan kolomnya sebanyak 3. Kalau 4, ya udah barisnya sebanyak 4, kolomnya sebanyak 4. Itu aja simpelnya. Next. Nah, di sini ada matriks M. Elemennya 1, 1, 9, 1, 3, 0, 1, 4, 3. Ini sekitar informasi, inilah NIM, ya. Di sini coba kita buat soal. Nah, di sini tentukan inverse dari matriks berikut. Matriks M, ya. Nah, ini step-step untuk menentukan matriks inverse matriks. Nah, di sini kalikan matriks M, ya, matriks ini dengan matriks identitas. Nah, setelah itu lakukan metode Gauss-Jordan atau OBE. Nah, jadi gambarkan seperti ini. Ini kan tadi matriks M. Nah, dikalikan dengan matriks identitas. Lambangkan saja, ya. Lambangkan saja dengan Nah, lalu lakukan metode Gauss-Jordan. Kita lakukan metode Gauss-Jordan. Nanti bagaimana caranya kan di otak-atik tuh di metode Gauss-Jordan. Nah, kita buat matriks M ini itu menjadi matriks identitas.
ya. Makanya disebutkan matrik identitas itu jadi sebelah kanan, di sebelah kiri maksud saya, maaf, sebelah kiri. Nah, ini kan kita buat matrik identitas ini pasti mengalami perubahan dong, elemen-elemennya mengalami perubahan. Jadi matrik yang di sini itu nantinya akan menjadi inverse dari matriks M-nya. Dapatlah inverse matriknya ya. Ya udah, langsung aja daripada bingung ntar kan. Nah, ini udah dijelaskan tadi ya. Nah, langsung aja ke teknis pengerjaannya. Ini tadi matriks M119 130 143. Nah, dikalikan dengan matriks identitas. Nah, sekarang gimana gimana caranya pakai metode OBE itu matriks yang ini kita ubah untuk menjadi matriks identitas di matriks seperti ini. Jadi nanti di sini nilainya 0 0 0 ya. Ini nanti kita jadinya 0 0 0 0 0 ini 0 1 1 1 tuh, kita buat seperti itu. Nah, untuk itu makanya, nah ini kan satu nih, kita tinjau di sini, tinjau R2, berarti R ini rows ya, bahasa Inggrisnya baris ya. Ini kita sebutnya, kita tinjau baris 2. Nah, kita ingin mengubah ini tadi 1 jadi 0, gimana? Nah, saya di sini saya kurangkan dengan baris pertama. Sebenarnya bisa sih dikurangkan dengan baris ketiga karena sama 1 juga di sini. Tapi saya coba saya cobanya pakai 1 dikurangin baris 1. Jadi baris kedua, baris ini dikalikan dengan baris 1. Jadi 1 kurang 1 baris 2, 1 kurang 1 0, 3 kurang 1 2, dan seterusnya ya. Tinjaunya terhadap R2. Jadi yang berubah hanya ini, R2 ini. Nah, ini tetap ditulis, ini masih sama ya, 109 masih sama. Ini juga nih baris ketiganya tetap sama karena yang ditinjau adalah R2. Nah, sekarang di sini kan udah 0. Sekarang gimana nih, yang mana lagi 0? Nah, sebenarnya kalau di OBE itu terserah kalian aja sih, kalian maunya buat 0 yang mana dulu. Mau di sini buat 0-nya nggak apa-apa, di sini buat 0-nya dulu nggak apa-apa gitu, terserah sebenarnya. Atau di sini buat 0-nya nggak apa-apa, ya terserah. Tapi kalau saya di sini mengubah 0 yang ini dulu. Ini kita ubah 0 dulu, Nah, gimana ini kita lagi meninjau R3. Kita lagi meninjau R3. Nah, untuk mengubah menjadi 0 kita kurangkan dengan baris pertama ya, yang ini ya. Nah, jadi rumusnya ada R3 kurang R1, baris 3 dikurang baris 1. Menghasilkan nilai yang nilainya setelah dikurangi baris 1. Nah, sekarang ini kan udah 0 0. Nah, saya pingin ini mengubah 2 ini menjadi 1. Nah, gimana caranya? Udah, karena ini 2, jadi kita bagi 2 ya, kita bagi 2. Ini saya lupa saya tulis ini ditinjau terhadap lagi ninjau R2. Ini R2. Oke. Nah, ini dibagi 2 nih. 0 bagi 2, 0 kan 2 bagi 2 1. Ini 9 bagi 2 per
ini 9 per 2 dan seterusnya ya. Nah, ini didapat R2 nya, baris keduanya didapat. Nah, sekarang setelah itu kita tinjau nih, saya pinginnya ninjauin ini, wah jadi 0 ya, tinjaunya R1, berarti ini terjadi 0 gimana? Kurangin yang ini kan, yang di baris kedua. Jadi rumusnya adalah R1 dikurang R2, kita tinjaunya tetap terhadap R1. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya yang tadi ya. R1 dikurang R2. Kita tinjau R1. Tapi ingat, kalau kita meninjau R1, R2 dan R3 nya yang ditulis seperti awal gitu. Karena intinya R1, jadi yang berubah hanya R1 atau baris 1 rows. Nah, sekarang udah di sini 0. Nah, saya ingin ubah ini 0 nih, sebenarnya ubah ini 0. Ubah ini 0. Nah, tapi kan nggak ada nih, tadi kan 1 dikurang 1 kurang 1 gitu kan. Nah, ini 3, ada kurang 3. Gimana nih? Ya udah sederhanain aja, bagi 3. Jadi baris 3 ini saya bagi 3 semua. Ya, R3 per 3. Ini kita tinjau R3. Kita tinjau R3. Nah, ini baris ini kita bagi 3 semua ya, bagi 3. Nah, ini hasilnya. Nah, dapatlah kan. Nah, tadi kan tujuannya kita buat 0 nih. Ya udah, berarti R3 kita kurangkan dengan R2 untuk mengubah ini menjadi 0. Nah, didapat rumus R3 min R2, tinggalnya R3. R3 yang berubah di sini. Ya. Dapatlah yang tadi ini udah dioperasikan kan. Nah, sekarang saya ingin mengubah nih ini 5 per 2 menjadi 1 kan, matrik identitas diagonalnya bernilai 1 kan, tuh 1. Nah, ini harus 1 semuanya. Ya udah, berarti baris ketiga ini kita bagi dengan 5 per 2 semuanya. Nah, ini ditinjau tetap R3. Kita bagi 5 per 2 ya semuanya berarti ya. Nah, dapatlah nilai 1 di sini. Nah, inilah hasilnya. Ingat, setiap elemen yang dioperasikan itu satu baris semuanya harus dioperasikan supaya adil ya, supaya tidak ada kesenjangan sosial yang terjadi. Nah, berarti kan udah kelihatan nih, matrik identitasnya. Tinggal mengubah ini menjadi 0 dan ini menjadi 0, ya kan. Nah, untuk itu saya ingin mengubah ini 27 per 2. Saya ingin ubah menjadi 0 ya. Jadi nah, ini kan ada 1 nih, udah 1 ini kita kaliin aja 27 per 2 ya. Jadi didapat rumus R1 dikurang 27 per 2 dikali R3 ya, dikali baris 3 itu kita tinjau terhadap R1 ya, karena kita mau mengubah ini 27 per 2 jadi 0, maka tinjau R1. Nah, jadi caranya ini baris ketiga ini kita kalikan semua baris ketiga ini dengan 27 per 2.
Setelah itu kan akan mendapatkan nilai nih. Ini nilainya berapa, 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 gitu. Setelah kita mendapat nilai-nilainya, nilai-nilai ini dari baris 3, maka R1 ini kurang dengan ini, dengan R3 yang udah dikalikan dengan 27/2. Nah, jadi hasilnya adalah ini 0, dia berubah jadi 0 karena kan 27/2 dikurang 27/2 itu kan 0. Nah, dari itu dapatlah nilai ini ya, di yang tadi di nilainya ini, yang ini ya tetap sama R2 dan R3. Nah, tinggal ini doang nih kita ubah jadi 0, ya enggak? Yang ini doang. Ya udah, caranya sama seperti yang tadi. Berarti ini ada 1 di sini, ini kita kalikan dengan min 9/2. Nah, kita kalikan dengan min 9/2, baru R2-nya, baris 2-nya dikurangkan dengan hasil dari baris 3 ini bagi dengan min 9/2. Jadi ini kita kalikan dulu nih semua dengan min 9/2, sudah didapat hasilnya berapa, baru baris 2 dikurangin dari hasil yang ini tadi. Nah, dapatlah di sini. Nah, sekarang udah terbentuk nih matriks identitas ini, matriks segitiga atas, ini matriks segitiga bawah, ini diagonalnya ya. Tuh, inilah matriks identitas sesuai konsep yang ini tadi. Yang ini matriks identitasnya sudah di sebelah kiri, maka di sebelah kanannya itu adalah inverse dari matriks M sendiri. Nah, jadi ini kan identitas nih, matriks identitas. Jadi yang ini adalah inverse dari matriks M. Dapat dah jawabannya. Tidak dapat inverse matriks dari M ini. Udah kan? Udah lah. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga bagi yang sudah menonton.